Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba deh siapkan kopi atau teh Anda, bikin rileks aja. Anggap ini waktu rehat sejenak yang produktif. Karena dalam beberapa menit ke depan, kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar mendasar. Kita akan melihat gimana sih keyakinan spiritual kita itu sebenarnya menuntut aksi nyata di kehidupan sehari-hari. Ini bukan cuma sekedar teori di atas kertas ya, tapi beneran tentang realitas hidup kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Sekarang coba bayangin ini sebentar. Anda lagi siap-siap mau ibadah di akhir pekan. Ekspektasinya kan mau ke tempat yang damai ya kan? Tapi pas nyampe, Anda malah nemuin pintu tempat ibadah Anda itu udah dirantai dan digembok. Dan yang gembok tetangga Anda sendiri. Shock gak sih? Pertanyaan ini sengaja saya lempar di awal untuk memecah ilusi kita. Kadang kita ngerasa semuanya itu selalu harmonis, padahal kenyataan di lapangan bisa jauh banget dari kata ideal. Nah, cerita barusan itu ngasih gambaran yang jelas banget soal akar masalah yang mau kita bahas. Di satu sisi, kita selalu bangga dengan cita-cita nasional kita soal toleransi. Tapi di sisi lain, ada realitas pahit yang namanya diskriminasi. Berdasarkan sumber materi yang kita bedah, kejadian gembok pintu tadi itu benar-benar dialami oleh Gereja Santo Bernadette di Ciledug, Tangerang Selatan. Ada sekelompok warga yang demo dan menggembok pintu gereja itu. Jadi ini tuh bukan sekedar ribut-ribut antar tetangga biasa loh. Tindakan intoleransi semacam ini adalah pelanggaran langsung terhadap hak paling dasar manusia, yaitu kebebasan beragama. Oke, kita masuk ke bagian pertama. HAM dalam terang iman, rancangan ilahi. Seringkali kan kita mikir kalau hak asasi manusia atau HAM itu cuma dokumen hukum buatan negara atau PBB aja, ya kan? Padahal, kalau kita bedah lebih dalam, HAM itu adalah desain dasar dari Tuhan sendiri. Simpelnya gini deh, hak ini tuh dikasih langsung sama Sang Pencipta, supaya setiap manusia tanpa terkecuali punya martabat yang setara, layak dihormati, dan wajib dilindungi mutlak. Terus apa pentingnya buat kita? Penting banget, karena setiap kali ada diskriminasi, itu bukan cuma melanggar hukum negara, tapi itu sama aja dengan menghina Sang Pencipta secara langsung. Bahkan kalau kita lihat dari dokumen Gereja Katolik, yaitu Gaudium et Spes artikel 29, di situ dinyatakan dengan sangat tegas. Intinya, segala bentuk diskriminasi, mau itu karena suku, agama, jenis kelamin, bahasa, atau status sosial, itu bertentangan dengan kehendak Allah. Terus, dampaknya buat kita apa dong? Jelas, ini berarti keyakinan kita itu secara mutlak melarang segala bentuk prasangka. Titik. Gak ada ruang abu-abu di sini. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ya otomatis kita harus menghargai sesama manusia tanpa pandang bulu. Dan ingat, keyakinan itu menuntut tindakan nyata. Kalau kita baca kitab suci, isinya itu nggak cuma orang yang duduk diam dan berdoa aja loh. Semuanya penuh dengan aksi. Di kitab Keluaran, Tuhan nggak cuma ngeliatin orang Israel menderita di Mesir, tapi dia benar-benar turun tangan ngebebasin mereka. Terus, lewat Nabi Yesaya, Tuhan dengan lantang mengecam ketidakadilan terhadap janda dan anak yatim. Dan lihat juga Yesus di Injil Yohanes. Dia secara aktif ngebela seorang perempuan yang mau dihakimi secara brutal. Yesus selalu berpihak pada martabat manusia, apalagi mereka yang terpinggirkan. Lanjut ke bagian kedua, tokoh pejuang kemanusiaan nyata, bukti hidup. Sekarang, yuk kita tarik dari teks kuno ke era modern. Tokoh-tokoh di sini bukan cuma sekedar daftar nama buat dihafal, tapi mereka adalah bukti nyata orang-orang yang bawa konsep teologis tadi ke jalanan, pakai keringat dan pengorbanan. Ada Ibu Teresa yang mendedikasikan seluruh hidupnya buat merangkul mereka yang dianggap kotor dan disingkirkan. Terus ada Uskup Agung Helder Camara yang berani banget melawan ketidakadilan sosial sampai nyawanya sendiri jadi taruhan. Dan dari Indonesia sendiri, kita punya Romo Mangunwijaya. Beliau ini gak cuma khotbah di mimbar aja, tapi benar-benar turun langsung ke Kalikot dan Kedung Ombo buat membela rakyat kecil. Kenapa mereka lakuin itu semua? Karena mereka percaya 100% kalau setiap manusia itu sangat berharga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Panggilan aksi nyata kita, panggilan bertindak. Oke, setelah dengerin kisah-kisah luar biasa tadi, coba kita pelankan ritmenya sebentar. Mari kita tarik ini ke realitas kita sehari-hari. Pertanyaannya, apakah kita ini berani bertindak atau kita cuma jago ngomong doang? Menghayati hak asasi manusia itu bukan soal seberapa keren kita nulis status soal keadilan di media sosial. Ini murni soal keberanian. Pas ada bercandaan yang diskriminatif di kantor, kita diam aja atau berani tegur. Pas tetangga beda agama lagi kesusahan, kita tutup mata atau turun tangan. Apakah kita punya keberanian buat ngubah empati yang tadinya cuma di dalam hati, jadi aksi yang nyata? Jadi, jangan sampai sesi bedah materi ini cuma menguap di kepala aja ya. Ada 3 langkah konkret yang bisa langsung Anda lakuin hari ini juga. Pertama, jadikan sikap menghormati perbedaan agama dan budaya sebagai kebiasaan aktif Anda sehari-hari. Kedua,
Kalau ada penindasan atau diskriminasi di tongkrongan atau lingkungan Anda, jangan diam, tolak dan angkat bicara. Dan yang ketiga, coba deh cari satu aja orang di sekitar Anda yang lagi kesusahan saat ini. Mungkin teman atau tetangga, dan kasih bantuan yang benar-benar nyata. Ingat, ajaran iman itu memanggil kita buat jadi pembawa damai. Nah pertanyaannya sekarang, langkah mana nih yang bakal langsung Anda ambil abis sesi ini selesai? Terima kasih ya udah meluangkan waktu buat diskusi bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.